wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa masuk sekolah di hari pertama ya. Di hari pertama semester kedua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini kita mendapatkan kelancaran, mendapatkan keberkahan, dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran di hari ini, coba Bapak mau ngecek dulu kehadirannya. Bagaimana KM? Hadir semua? Hadir? Alhamdulillah. Lalu sebelum kita lebih lanjut belajar, mungkin kita harus berdoa dulu supaya mendapatkan keberkahan dan kemaslahatan tentang mengkaji dan mempelajari ilmu ini. Coba KM pimpin doa. Nah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Nyanyi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Udah ya. Lanjut. Ya, sudah. Sebelum kita melanjut ke pembelajaran, perlu Bapak sampaikan bahwa materi yang akan diaturkan atau yang akan dipelajari hari ini adalah mengimani Rasul Allah. Ya. Mungkin pelajaran yang sudah kelewat, kamu pasti tahu berapa jumlah rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. 1 iman kepada 2 iman kepada malaikatnya Allah. 3 iman kepada kitab-kitabnya Allah. 4 iman kepada rasul-rasulnya Allah. Jadi materi sekarang adalah daripada rukun iman yang keempat, ya, keempat, yaitu mengimani rasul-rasul Allah. Apa sih tujuannya? Tujuannya mengimani kepada rasul-rasul Allah itu adalah yang satu, menyebutkan nama-nama rasul dengan benar.
Yang kedua, membuat karya poster tentang sifat-sifat Rasul dengan baik dan benar. Jadi cuma dua tujuannya. Kamu harus bisa menyebutkan nama-nama Rasul Allah. Nah, mungkin ada sebagian kalian yang tahu berapa jumlahnya Rasul dan Nabi yang wajib dipercaya. Ada 20? Betul, 25. Coba sebelah sini, kalau sifat-sifat Nabi dan Rasul itu ada berapa yang wajib diketahui? Sifat-sifat wajibnya, sifatnya ada 4. Nah, 1 sidik, artinya benar. 2 amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Yang keempat adalah patonah atau ya, bagus. Jadi itulah sifat-sifat yang wajib diketahui. Belum ya. Kami kembalikan, Pak. Nah, coba. Bentar ya. Udahlah. Nah, sekarang coba di sini ada yang namanya pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, iman termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Yang dimaksud iman kepada Rasul ialah meyakini dengan sepenuhnya hati bahwa Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya Rasul itu adalah lebih dari pangkatnya seperti Nabi. Kalau Nabi yaitu orang yang terpilih yang diberikan wahyu tapi tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul mah itu orang yang terpilih diberikan wahyu dan wajib menyampaikan kepada umat. Makanya kita sebagai umatnya wajib mentaati dan menerima, apalagi mengimani dan meyakini, memahami bahwa Rasul itu harus kita terima yang disampaikan Rasul itu. Dan kalau bisa diimplementasikan, dilaksanakan setiap hari di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu adalah Rasul ya, Rasul. Lanjut. Nah, di sini ada nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Ya, jumlahnya ada 25. Di antaranya ada 1 Nabi Adam alaihissalam, kedua Nabi Idris alaihissalam, ketiga Nabi Nuh alaihissalam, keempat Nabi Hud alaihissalam, kelima Nabi Soleh alaihissalam, keenam Nabi Ibrahim alaihissalam, ketujuh Nabi Lut alaihissalam, ke-8 Nabi Ismail alaihissalam, ke-9 Nabi Ishak alaihissalam, ke-10 Nabi Yakub ya. Terus 11 Nabi Yusuf alaihissalam, 12 Nabi Ayub, ke-13 Nabi Zulkifli, 14 Nabi Syu'aib, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Harun, 17 Nabi Ilyas, 18 Nabi Ilyasa, 19 Nabi Daud alaihissalam, 20 Nabi Sulaiman, 21 Nabi Yunus alaihissalam, 22 Nabi Zakaria alaihissalam, 23 Nabi Yahya alaihissalam, 24 Nabi Isa alaihissalam, nomor 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau di Nadom itu ada kalimat Ka'adamin Zakaria bada Yunusihi Nuhi wa Idrisa Ibrahim wal Yasa'i Ishaqo Yaquba Ismaila Solihimi. Itu
Eta teh dina doman rangkuman jumlah nabi dan rasul. Ya. Lalu nah, di antara 25 rasul yang disebut tadi nama-namanya, Allah memilih memberikan jabatan Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Yaitu Rasul yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan kelebihan. Di sini ada di antara Rasul-Rasul Allah ada 5 Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Gelar lamun di sekolah mah beres S1 beres kuliah mendapat gelar S1. Kalau kuliahnya lagi S2 gitu kan. Terus kuliah lagi mendapat bisa gelarnya doktor, bisa profesor, bisa insinyur. Udah S3 di sana. Kalau Rasul yang tadi jumlahnya 25 yang diberikan pangkat Ulul Azmi cuma 5. Siapa? Kelima Rasul Ulul Azmi tersebut adalah Nabi Nuh alaihissalam. 1 Nabi Nuh. 2 Nabi Ibrahim alaihi. 3 Nabi Musa alaihi. 4 Nabi Isa alaihi. 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cuma 5 yang mendapatkan gelar Ulul Muhammadun Ibrahim, Pak Musa kalimuhu, Pak Isa Muhammadun Ulul Azmi, Pak Lamu. Nah, itu kalimahna dikumpul gedenya. Makanya jabatan Ulul Azmi itu lebih tinggi daripada Rasul-Rasul yang jumlahnya 25 Rasul. Apa? Tok bertanya. Oh, siapa? Nabi Muhammad sallallahu karena Nabi Muhammad itu salah satu nabi dan rasul yang menjadi cikal bakal semua alam. Dalam hadis kursi disebutkan laulaka lama khalaqtu aflak. Kalaukah aku tidak membuat nur kamu Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta. Makanya walaupun terakhir diutusnya, namanya juga beda sama nabi-nabi yang lain, dan rasul yang lain, tapi menjadi cikal bakal adanya seluruh alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nurnya paling depan diciptakan oleh Allah. Lebih dulu diciptakan nurnya, tapi terakhir diutusnya gelar ke alam dunia. Sebab nabi yang menjadi cikal bakalnya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang ke satu itu. Yang kedua, semua manusia nanti di akhirat akan meminta syafaat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Musa, Nabi Nuh, sampaikan nabi-nabi yang disebut tadi itu jumlahnya 24 ya, tidak bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada dalil yang menegaskan tentang tugas-tugas Rasul. Ya, ini menjadi referensi atau murojaah bahwa tugas-tugas Rasul itu apa saja. Di sini disebutkan. 1, tugasnya itu adalah menegakkan kalimat tauhid. Ya, kalimat la ilaha illallah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah wa ana fa'budun. Nah, yang artinya dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Surah Al-Anbiya ayat 25. Yang kedua, menyeru manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya. Firman Allah dalam surah An-Nahl, kalimatnya walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan anibudullaha wajtanibut tagut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah
Fasiru fil ardi fangduru kaifakana akibatul mukadzibin. Artinya dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan. Sembahlah Allah saja dan jauhilah togut. Surah An-Nahl ayat 36. Ini menjadi referensi. Ya. Bila bisi ayah anu bertanya, apa sih dalilnya bahwa tugas-tugas Rasul teh? Nah ini yang pertama yaitu menegakkan kalimat tauhid. Yang kedua menyeru manusia menyembah kepada Allah. Nah, itu referensinya surah An-Anbiya 25 ayat terus surah An-Nahl ayat 36. Nah, ini ada juga yang ketiga wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat untuk semua alam. Yang keempat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Dalilnya inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Ya, surah Al-Fatir. Ya, sudah itu. Ya. Ini kita lanjut ke sifat-sifat Rasul ya. Tadi dalil tentang tugasnya, ini sifat-sifat Rasul. Para Rasul memiliki 4 sifat wajib, ya, 4 sifat mustahil dan 1 sifat jaiz. Siapa yang tahu wajib? Wajib itu apa? Wajib teh kalau di Puruyah mah dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan menang siksa. Kalau mustahil tidak masuk akal atau tidak terjadi seperti itu. Kalau jaiz, wenang. Nah, ini jumlahnya ada 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. 1, sidik, artinya benar dalam segala ucapan dan tingkah lakunya. Sifat Rasul ini berarti menerjemahkan bahwa Rasul tidak pernah bohong. Benar. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, Rasul mah tidak bohong seperti orang. Orang mah kadang-kadang diucapkan kakidul, anu dilakukan kakal, kalet. Ulah sampaikan seperti gitu. Nah, manusia juga seperti kita semua diwajibkan benar atau jujur. Karena kejujuran satu meneladani sifat Rasul, yang kedua adalah menjadikan tonggak ukur kita diberikan pangkat benar dan masuk surga. Kata Nabi dijelaskan walaupun tidak tercatat, isdik fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Jujurlah kamu dalam ucapan karena kejujuran akan menuduhkan kepada benar. Ketika kita sudah benar akan menduduhkan kepada surganya Allah Subhanahu. Maka kamu jangan sekali-kali bohong ya. Kedua, amanah. Artinya bisa dipercaya. Rasul adalah utusan Allah yang diberikan amanah untuk menuntut umatnya ke jalan yang benar. Rasul tidak pernah korupsi. Tidak pernah korupsi. Selalu terpercaya. Apapun yang diamanatkan oleh Allah selalu disampaikan. Kamu kadang-kadang ada teman orang tua kita, kadang bahasa seperti itu. Bapak sedang ada di rumah, ada. Titip salam ya untuk bapak kamu. Nah, titip salam itu, amanat. Kudu disampaikan ke bapak urang. Pak, ada teman bapak tadi ketemu di jalan, menitip salam sama bapak. Nah, kudu gitu. Apalagi dititipan uang. Dititipan salam juga harus disampaikan. Yang ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan pada diri seorang Rasul memiliki sifat ini. Yaitu menyampaikan semua yang diwahyukan Allah kepadanya. Jadi yang keempat itu wajib menyampaikan kepada umatnya. Siapa umat itu? Ada di lingkup keluarga, ada juga di luar lingkup keluarga. Itu harus disampaikan apapun yang diwahyukan oleh Allah, terutama yang diwahyukan kepada Nabi itu adalah Al-Quranul Karim. Jumlahnya 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Itu harus semuanya disampaikan kepada umatnya. Harus disampaikan. Yang keempat, fatonah, artinya adalah pintar, cerdas. Seorang Rasul memiliki kecerdasan yang bisa digunakan untuk menebar ke agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Rasul yang bodoh. Semuanya Rasul pintar walaupun tidak sekolah, walaupun tidak pesantren.
Karena sudah diberikan langsung oleh Allah kepintaran. Nabi Rasul Muhammad SAW kan tidak pernah sekolah. Tidak pernah pesantren. Tapi kenapa cerdas? Karena langsung diberikan oleh Allah ilmunya. Kalau kita mah entong tuturuti seperti Rasul dan diberikan kepintaran. Kalau kita berusaha pasti kita mah pintar. Nah, kalau kita tekun berarti kudu bakal pintar. Kalau kita memble, kalau kita tidak rajin, ya gitu teh bakal bodoh. Setuju. Nah. Mustahil nih. Adapun sifat mustahil bagi Rasul adalah sebagai berikut. Satu kadzib. Kadzib itu bohong. Lalawanan tina apa? Jujur. Mustahil moal kaharti ku aka Rasul bohong. Kedua, khianat. Khianat itu adalah semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Udah 3 orang. Kalau kita mah sekali-kali ketika diamanatan teh sok cidra. Rasul mante. Nu katilu kitman. Apa kitman? Yang menjadi lawannya yaitu menyembunyikan. Ya. Menyembunyikan, tidak menyampaikan. Jadi mustahil Rasul ketika diberikan wahyu oleh Allah yang tugasnya harus disampaikan, udahlah biarin kaumnya bodoh. Yang penting kita pintar, gitu kan? Seperti manusia kadang-kadang setelah mendapatkan ilmu, kadang-kadang ketika ada orang yang mau diberikan pengertiannya, ada sebagian orang yang tidak bisa memberikan keilmuannya. Apalagi zaman sekarang banyak kalau diberikan amplop yang besar, target atau level jumlahnya sekian juta, akara mau balik teh datang. Lamun henteu mah moal datang. Kayak itu teh nyumputkeun teh. Rasul mah mustahil. Yang keempat, bodoh. Nah, mustahil Rasul bodoh. Ya. Sifat jaiz mah itu sifat penang. Seperti kita. Rasul makan seperti kita. Rasul tidur. Rasul mandi. Rasul buang air kecil. Buang air besar sama. Rasul punya istri? Punya. Rasul punya anak? Punya. Seperti manusia biasa. Cuman ada kelebihan. Nabi Muhammad SAW ada kelebihan disebutnya teh al-basyaru laisal kal-basyar. Manusia tapi manusia luar biasa. Jarang Nabi Muhammad SAW membuang air besar. Selanjutnya di sini fungsi mujizat ya. Fungsi mujizat adalah mujizat sebagai bukti kebenaran bahwa yang membawanya benar-benar Rasul utusan Allah. Satu. Kedua, mujizat sebagai senjata yang digunakan oleh para Rasul untuk menghadapi dan mengalahkan musuh-musuh yang menentangnya. Artinya, mujizat itu adalah kalau di bahasa Arab itu khawarikulil adah. Ya. Apa itu khawarikulil adah? Yang bisa mengalahkan kebiasaan. Ya. Itu menjadi senjata, kelebihan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada Rasul Allah. Ya. Coba. Bapak mau bertanya. Mengerti enggak mujizat itu? Yang disampaikan barusan. Mengerti mujizat? Apa sih mujizat itu? Keistimewaan. Coba siapa yang bertanya? Oh, mujizat Nabi Nuh alaihi salam. Terima kasih bertanya. Mujizat Nabi Nuh alaihi salam itu sebagiannya adalah diberikan umur yang panjang. Umurnya sampaikan 997 tahun. Nah, itu kelebihannya. Tidak ada sebagian atau semua Rasul mempunyai umur segitu. Tidak. Iwalti atau kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Coba paling sedikit Nabi Muhammad adalah umurnya 63 tahun. Dan nabi-nabi atau Rasul yang lainnya juga tidak sampai segitu. Kecuali Nabi Nuh alaihi salam. Mungkin sebelah sini mau bertanya, mujizat siapa?
Yang mau bertanya? Hah? Oh, mujizat Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan orang mati. Ya? Jadi Nabi Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang mati sebagian. Yang kedua, bisa mensehatkan orang yang diberikan penyakit abros. Abros itu kalau di Sunda adalah buduk Jawa. Ya. Kalau sekarang mah kesrek lah. Itu Nabi Isa alaihissalam. Ya sudah, lanjut ya. Terlalu banyak nih. Nah, di sini Bapak mau menugaskan kamu untuk kerja kelompok ya. Tapi diupayakan kamu bisa berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman yang akan kamu diskusikan dan kerjakan itu adalah tentang sifat-sifat Rasul ya. Sifat-sifat Rasul. Coba kelompoknya bagi. Ya. Itu kan. No. Itu kan dah, bangunan. Sok. Sok buat Bang kelompok. Buat kelompok. Bangkunya dibuat kelompok. Nah, kelompok gitu kan. Bangkuna seolah-olah. Nah. Kok atuh cinta. Kadia kamu kadia. Ya sok kadia. Kita bangkuna kadia. Sok. Kari malik kadinya. Nah. Sok kerjakan. Nah, kamu sebutkan sifat-sifat Rasul yang tadi Bapak jelaskan. Malik itu. Oh. Kamu kerjakan berapa jumlah sifat Rasul dan sebutkan apa saja sifat-sifatnya. Kamu ngobrol. Diskusi. Pulpen keluar. Wios eta we. Dia. Pindah. Kerja ke. Sebutkan jumlah sifat Rasul dan nama-namanya. Sifat Rasul. Dan artinya. Diberi waktu 5 menit ya. 5 menit. Dari sekarang. Dah. Beres. Ya. Beres. Udah ya. Makasih ya. Dah. Nih, alhamdulillah hasil kerja kalian yang menyebutkan sifat-sifat Rasul. Coba Bapak minta dari satu kelompok satu perwakilan depan. Perwakilan dari 4 kelompok ya. Sok, depan. Satu orang. Cepat. Habis waktunya. Sok, ke payun. Seorang. Hadir. Dia ke depan kamu. Nih. Pegang. Nih. Nah, nih. Ya, itu hasil karya kamunya balikin. Nah, itu kan. Nah, coba Bapak minta sebutkan kelompok 1.
Makasih, keprok. Coba, kelompok kedua. Hasil kamu. Dah, keprok. Makasih. Yang ketiga, kelompok ketiga. Coba kamu bacakan. Ya, coba kelompok 4. Ya, terima kasih. Coba silakan duduk lagi. Nah, alhamdulillah. Nah, ya. Di pelajaran hari ini yaitu dengan tema materinya mengimani Rasul Allah. Jadi kamu alhamdulillah ada sedikit pencerahan bagaimana sedikit mengerti tentang mengimani Rasul. Alhamdulillah. Tadi sudah presentasinya sudah ke depan, sudah hasil karya kamu sudah dibacakan. Makanya Bapak mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini yang berkaitan materi dengan mengimani Rasul-Rasul Allah itu bisa diimplementasikan, ya, sifat-sifat dari sifat sidik, sifat amanah, sifat patonah, dan sifat tablik kamu bisa menyerapi, memahami, dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan kita bisa dipertemukan lagi di pembelajaran yang akan datang. Dicukupkan segitu. Sebelum ditutup oleh Bapak, kamu coba pimpin membacakan doa kafaratul majlis yang dipimpin oleh KM. Coba bacakan. Duduk siap. Ya. Bacakan doa. Sebelum pulang. Subhanallah wa bihamdika astaghfiru alla ilaha illallah astaghfiruka wa